Silakan buka halaman 41. Semua sudah dibuka halaman 41? Sudah, Pak. Oke. Halaman 41 yang akan kita bahas adalah tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Saya tuliskan di sini ya. Itu nanti yang akan kita pelajari pada subtema ini, jadi tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran ke-1, informasi penting dan peta pikiran. Perpindahan kalor secara konduksi. Jadi, coba dibuka halaman 42. Minta tolong Selim dibacakan halaman 42. Selim minta tolong halaman 42 dibacakan. Memasak merupakan aktivitas yang tidak dapat dilepas kehidupan manusia. Dengan aktivitas ini, manusia dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan, baik makanan maupun minuman. Masak dapat merupakan aktivitas menanam nasi, menggoreng, dan merebus air. Apapun bentuknya, memasak tidak dapat dilepaskan dari peran perpindahan energi panas kalor. Apa dan bagaimana kalor dapat berpindah dalam subtema ini. Kamu akan mempelajari materi tersebut. Selamat belajar. Oke. Masak merupakan aktivitas yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Dengan aktivitas ini, manusia dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan, baik makanan, minuman. Memasak dapat berupa aktivitas menanak nasi, menggoreng, dan juga merebus air. Apapun bentuknya, memasak tidak dapat dilepaskan dari peran perpindahan energi panas. Apa dan bagaimana kalor dapat berpindah dalam subtema ini, kamu akan mempelajari materi tersebut. Selamat belajar. Halaman 43, silakan dibuka halaman 43. Silakan semua dibuka halaman 43. Teks eksplanasi atau teks jenis lain memuat informasi-informasi penting bagi pembaca. Kamu dapat mencari informasi penting berdasarkan kata kunci yang terdapat pada tiap paragraf. Kata kunci dapat ditemukan berdasarkan judul, tema bacaan, dan topik bacaan. Kata kunci adalah kata yang mewakili gagasan pokok. Jadi intinya kata kunci itu adalah apa? Yang kita bahas di sini adalah teks eksplanasi atau teks penjelas. Yang kita pelajari ini teks penjelas atau teks eksplanasi. Lah, apa sih yang membedakan pada teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu yang paling penting adalah kata kunci, di mana kata kunci itu mewakili ide pokok bahasan. Yang paling penting pada teks eksplanasi adalah kata kunci, atau bahasa Inggrisnya keyword. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kata kunci ini mewakili gagasan utama.
mewakili gagasan utama. Kata kunci dapat ditemukan berdasarkan judul, tema bacaan, dan topik bacaan. Kata kunci adalah mewakili gagasan pokok. Setelah menemukan informasi penting dalam bacaan, kamu dapat membuat ringkasan bacaan dalam bentuk peta pikiran. Dengan membuat peta pikiran, kamu dapat memahami isi bacaan dengan mudah. Berikut langkah membuat peta pikiran. Ada 6 langkah. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menentukan bahan bacaan. Yang kedua, menentukan informasi penting bersifat umum. Yang ketiga, menemukan informasi bersifat khusus berdasarkan informasi. Yang keempat, menyusun informasi yang ditemukan dalam kertas. Yang kelima, menghubungkan informasi yang berkaitan dengan garis penghubung. Yang keenam, menambahkan keterangan di garis penghubung dalam peta pikiran. Tuh. Saya minta tolong dibacakan itu teks yang berjudul Perpindahan Panas. Felix. Matahari membuat bumi cukup hangat untuk ditinggal gali makhluk hidup. Panas matahari sampai ke bumi merupakan fenomena perpindahan panas dan kalor. Panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Perpindahan panas terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel benda tersebut. Contoh perpindahan panas secara konduksi adalah menyetrika pakaian. Saat menyetrika pakaian, panas dari setrika berpindah ke pakaian. Panas berpindah karena adanya baja yang menghantarkan panas. Benda yang mampu menghantarkan panas disebut konduktor. Benda-benda yang termasuk konduktor adalah baja dan aluminium. Secara itu, kain, kayu, dan plastik merupakan benda-benda yang tidak mampu menghantar panas. Benda yang tidak mampu menghantar panas disebut isolator. Perpindahan panas dari satu tempat ke tempat yang lain bersamaan dengan gerak partikel-partikel bendanya disebut konveksi. Dalam proses konveksi, panas berpindah karena gerakan benda cair atau gas berpindah. Panas secara konveksi terjadi pada air yang dididihkan dalam panci. Air yang terkena panas adalah air yang berada di dasar panci. Molekul air berpindah dan menyebar mengakibatkan panas ikut tersebar sehingga panas menjadi rata. Sementara itu, perpindahan panas tanpa memerlukan medium atau perantara disebut radiasi. Dalam proses radiasi, panas berpindah dalam ruang melalui gelombang. Benda mendapat panas tanpa perlu bersentuhan. Contoh peristiwa radiasi adalah radiasi matahari. Manusia merasakan hangatnya sinar matahari tanpa bersentuhan langsung dengan matahari. Panas matahari sampai ke bumi melalui gelombang di ruang angkasa. Oke, terima kasih Felix.
Nomor 1 di situ, tuliskan kata kunci berdasarkan teks perpindahan panas. Pada teks perpindahan panas, itu kata kuncinya apa saja? Coba siapa yang bisa menemukan kata kunci di situ? Ayo, coba sebutkan. Kata kuncinya apa saja kira-kira? Felix, minta tolong carikan kata kunci yang ada di situ apa saja. Felix, minta tolong kata kuncinya apa? Apa Felix? Perpindahan panas tanpa memerlukan medium atau Perpindahan. rata disebut radiasi. Kata bukan kalimat, kata. Salah satunya perpindahan. Selain perpindahan. Panas. Apalagi selain itu? Apalagi Felix? Felix. Sebentar, Pak. Bantu. Felix boleh membantu yang bisa menemukan kata kuncinya. Apa, Selin? Kalor. Pak. Kalor. Apa ada kata kalor tadi di situ? Ada. Mana kalor? Paragraf keberapa? Oh, perpindahan panas atau kalor. Oke. Di sini tadi panas atau kalor. Ada lagi? Yang lain, ayo coba bantu Felix. Apa? Konduktor, Pak. Konduksi apa konduktor? Konduksi, Pak. Konduksi. Konduktor juga ada, tadi juga dibahas di situ. Konduktor. Apalagi selain itu? Selain itu apa lagi? Konveksi. Selain konveksi ada lagi? Radiasi. Radiasi. Terus apa lagi? Isolator. Isolator. Ada lagi benda. Ini semua merupakan kata kunci dalam paragraf itu tadi. Oke, kita lanjutkan. Carilah informasi penting dari setiap paragraf yang terdapat dalam teks perpindahan panas. Apa saja? Teks pentingnya apa saja? Oke, betul. Kata Melvin tadi salah satu teks penting yang berada di situ matahari membuat bumi cukup hangat. Matahari, silakan dicatat lah ya. Membuat bumi cukup hangat. Untuk ditempati.
Karena adanya perpindahan panas. Perpindahan panas. Oke, ada lagi paragraf pertama. Satu lagi apa? Perpindahan panas dari benda panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Itu ya. Oke. Nanti untuk berikutnya saya kirim di grup ya. Yang ketiga, keempat, kelima nanti saya kirim di grup, ditulis. Saya fotokan dulu. Nomor 2 jawabannya sudah saya kirim ke grup. Nomor 3, membuat peta pikiran. Ini salah satu contoh peta pikiran. Saya kirimkan di grup. Nanti silahkan ditulis. Dicatat ya, Pak. Apa? Dicatat. Nggak dengar suaranya, Felix. Dicatat, Pak. Yang waktu dikirimin di grup. Dicatat. Oke. Ini langsung saya lewati. Pak Dhani akan membahas perpindahan kalor secara konduksi. Halaman berapa itu? 44. Minta tolong Amel dibacakan halaman 44 yang B, perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi. Indonesia adalah negara yang terletak di daerah tropis. Keadaan ini menjadikan Indonesia mendapatkan sinar matahari secara terus-menerus sepanjang tahun. Pada musim kemarau, terik sinar matahari sangat berpengaruh terhadap kenaikan suhu udara di bumi menjadi panas. Panas merupakan salah satu bentuk energi. Energi panas disebut juga kalor. Energi panas dapat berpindah baik pada benda padat, cair maupun gas. Perpindahan panas terjadi karena perbedaan suhu. Pada dua benda atau lebih, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi atau yang dinamakan panas ke benda yang bersuhu lebih rendah dinamakan dingin. Perpindahan tersebut berlangsung terus-menerus hingga benda memiliki suhu yang sama. Perpindahan panas terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pembelajaran ini hanya akan membahas perpindahan panas atau disebut kalor secara konduksi. Untuk
Untuk memahami proses perpindahan panas secara konduksi, coba celupkan sendok logam ke dalam air panas. Biarkan sendok terendam air panas selama 10 menit. Pegang ujung sendok yang tidak terendam air panas. Apa yang kamu rasakan pada ujung sendok tersebut? Ternyata setelah 10 menit ujung sendok yang tidak tercelup air panas menjadi terasa panas. Kondisi tersebut disebabkan kalor dari air panas di dalam gelas berpindah atau yang dinamakan mengalir ke tangan melalui sendok logam. Perpindahan kalor yang dinamakan panas yang terjadi pada sendok ini disebut dengan konduksi. Termasuk perpindahan kalor secara konduksi karena hanya energi panas yang berpindah, sedangkan penghantar tidak ikut berpindah. Perpindahan kalor yang terjadi pada proses konduksi adalah perpindahan kalor tanpa memindahkan zat atau benda perantaranya. Dalam peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, energi yang berpindah hanya energi kalor atau panasnya. Pada umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Proses perpindahan kalor secara konduksi yaitu kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda bersuhu lebih rendah. Partikel-partikel pada benda yang dikenai panas akan bergetar dan bergerak saling menumbuk dengan partikel di sebelahnya. Partikel di sebelahnya pun akan mendapat energi panas dan ikut bergetar. Proses tersebut berlangsung terus-menerus hingga ujung yang lain menjadi panas. Agar kamu lebih memahaminya, lakukanlah kegiatan berikut. Oke, sudah cukup Amel sampai di situ dulu. Saya akan jelaskan, silahkan dipahami. Pada prinsipnya, benda itu dikategorikan menjadi dua berdasarkan cara menghantarkan panas. Dikategorikan menjadi dua berdasarkan cara menghantarkan panas. Jadi benda itu dikategorikan atau dikelompokkan menjadi dua hal berdasarkan cara menghantarkan panas. Apa itu? Yang pertama, isolator. Isolator. Yang kedua adalah konduktor. Isolator itu apa? Konduktor itu apa? Isolator itu merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Sedangkan konduktor, benda yang dapat menghantarkan panas. Nah, contohnya apa saja ini? Coba di sini ada siapa aja ya? Coba siapa ini? Ya. Coba Mando. Contoh benda yang bisa menghantarkan panas apa, Mando? Yang tidak bisa menghantarkan.
Yang tidak bisa menghantar panas, Do. Apa, Do, contohnya, Do? Tidak bisa mengantarkan panas adalah kertas, Pak. Kertas. Oke, kertas. Apalagi yang tidak bisa menghantar panas? Kain, Kain. Boleh, kain. Ada lagi, Do? plastik, Plastik. Kalau benda yang bisa menghantar panas apa saja, Do? Contohnya, Do. 3 aja, Do. benda yang bisa mengendalikan panas, setrika, Masa setrika. besi, aluminium, Aluminium. Apalagi, Do? Satu lagi. Apa, Do? lupa, Pak. Apa? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Kaca bisa nggak, Do? Lupa. Apa, Pak? Kaca. Bisa. Kaca. Oke, ini bisa menghantarkan panas. Lah, jadi benda itu dikategorikan menjadi dua. Berdasarkan kemampuan menghantarkan panas, dikategorikan menjadi dua. Yang pertama isolator, yang kedua konduktor. Ini kata dasarnya ini. Untuk mengingat, di sini ada isolator. Ada tulisan isolator, berarti dia gak iso menghantarkan panas. Kalau konduktor, berarti dia yang bisa menghantarkan panas. Itu ya, diingat-ingat. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya, proses perpindahan kalor atau proses perpindahan panas. Proses perpindahan panas. Nah, itu ada 3. Apa saja? Contoh ini. Misalkan ada orang memasak air. Kamu membuat satu aja kalimatannya, tapi isinya ada di apa saja? Misalkan ini di dalam sebuah perkemahan. Ada orang itu memasak air. Ini saya gambarkan contoh, misalkan begini. Di dalamnya ini ada air. Di sini misalkan ada manusia, ada orang yang berada di sini. Kalau orang ini tanpa menyentuh, tapi badannya di sini terasa hangat, tanpa menyentuh, tapi badannya terasa hangat, itu disebut apa? Perpindahan panas secara apa? Saya tulis. Orangnya tanpa menyentuh. Tapi merasakan hangat. Atau saya tulis merasakan panas. Jadi perpindahan panas dari sini ke orangnya ini kalau tanpa menyentuh disebut apa? Isolator. Tuh, kayak isolator.
Ada 3 hal ya. Tadi sudah dibahas. Ada 3 hal, ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Kalau orangnya tanpa menyentuh, ini namanya apa ini? Radiasi. Radiasi. Bagus. Ini. Jadi orang ini mengalami radiasi. Kalau misalkan ada orang, misalkan ini ada orang di sini, dia tangannya menyentuh panci. Yang disentuh panci. Dia merasakan panas karena menyentuh panci. Berarti perpindahan panas itu namanya apa? Konduksi atau konveksi atau radiasi? Silakan yang di Zoom bisa dijawab. Konduksi. Konduksi. Kalau ada satu orang lagi, dia menyentuh airnya. Dia misalkan menyentuh airnya. Merasakan panas, dia menyentuh air. Ini disebut dengan apa? Konveksi. Konveksi. Oke. Konveksi. Contoh yang lain, radiasi itu adalah apa? Bisa minta tolong disebutkan contoh lainnya. Ayo Fresh, minta tolong Fresh, sebutkan contoh lainnya proses radiasi Fresh. Fresh. Atau yang lain, temannya yang lain bisa menjelaskan contohnya. Contoh radiasi. Selin, Amel, mungkin, Mario. Apa contohnya? HP ke telinga. HP ke telinga. Jaringannya. Oh, ya. Oke. Radiasi yang itu tidak panas, bukan radiasi panas. Yang HP mengenai telinga itu. Kalau yang panas, kamu merasakan panas tapi tanpa menyentuh. Apa Amel contohnya? Badan panas. Loh, badan panas itu kan berada pada badanmu sendiri ya. Maksudnya gini, ada sumber energi, tetapi energi panas yang saya maksudkan, ada sumber energi panas, kamu merasakan panasnya tapi tanpa harus menyentuh. Radiasi panas dari bola lampu, Pak. Apa, Do? Radiasi panas dari lampu. Oke, dari bola lampu boleh. Dari bola lampu, tapi tanpa disentuh ya, agak jauh begitu merasakan panas. Atau selain itu apa? Yang paling sering digunakan orang, dimanfaatkan orang. Pada saat mencuci pakaian, Panas matahari. berarti menjemur pakaian. Menjemur pakaian ini merupakan proses memanfaatkan penghantaran panas secara radiasi. Itu dengan contohnya menjemur pakaian. Atau bisa dikatakan di sini radiasi contohnya adalah panas matahari. Tadi waktu dibacakan Amel teksnya
Ketika kita merasakan panas matahari, tanpa menyentuh matahari sudah merasakan panasnya. Di situ menunjukkan bahwa proses penghantaran panas itu secara radiasi. Kalau proses penghantaran secara konduksi, tadi contohnya apa? Menyetrika pakaian. Iya, kenapa kok menyetrika pakaian? Ujungnya setrika itu, misalkan ada setrika bentuknya begini. Ini gagang untuk pegangan. Ini yang bawah. Nah, yang bawah ini kan langsung menyentuh pakaian. Jadi bendanya ini langsung menyentuh pakaian. Ini pemanfaatan proses perpindahan kalor atau panas secara konduksi. Sedangkan perpindahan panas secara konveksi, contohnya apa tadi? Merebus air. Nah, konduksi ini biasanya terjadi pada benda padat, sedangkan konveksi ini berada pada benda cair. Oke. Sementara begitu untuk pembelajaran tematik. Silakan sekarang dibuka matematikanya. Untuk pembahasan soalnya saya bahas besok ya. Oke, silakan. Pak Dhani, itu tematik itu apa, Pak? Tugasnya tematik. Saya tuliskan dulu di sini ya tugas tematik. Pak Dhani, itu yang tadi ya, Pak? Yang konveksi sama konduksi sama radiasi ya, Pak? Ya, ada konduksi, konveksi, radiasi. Silakan nanti tugasnya itu bisa di screenshot. Sudah, Pak. Oke. Tuliskan 3 contoh pemanfaatan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, sekarang kita beralih ke matematika. Kalau sudah di screenshot atau ditulis dulu. Lanjut matematika. Minta tolong
Saya akan mengulangi kembali sekilas, nanti setelah itu kalian kerjakan halaman 10. Oh, saya bahas saja halaman 10, nanti kalian tugasnya yang B. Kemarin sudah saya bahas tentang kubus dan balok. Ini saya gambarkan lagi di sini. Gambarnya mungkin kurang bagus ya. Oke. Kalau kita mau menentukan volume kubus, rumusnya apa kemarin? V sama dengan S kali S kali S. Kalau diketahui volumenya, kalau yang diketahui volumenya disuruh mencari sisi, sama dengan akar pangkat 3 dari V. Akar pangkat 3V. Contohnya begini. Suatu kubus memiliki panjang sisi 3 cm. Tentukan volumenya. Volumenya. Kalau ngerjakan, ingat harus ditulis begini, diketahui. Yang diketahui apa? Sisi atau S sama dengan 3. Ditanya, yang ditanyakan volume. Jawab V sama dengan S kali S kali S. Contohnya tadi kalau S-nya 3 berarti 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Satuannya cm. Kalau volume berarti pangkat 3. Volume itu cm pangkat 3 atau cm kubik. Jadi, titik 3, volume kubus tersebut (27 cm pangkat 3). Ini contoh nomor 1. Kalau diketahui sisinya. Bagaimana ketika diketahui volumenya? Contohnya begini. Suatu kubus memiliki volume 125 cm pangkat 3. Tentukan panjang sisinya. Berarti bagaimana? Diketahui apa yang diketahui? Volumenya. Volume. Volumenya berapa? 125 cm pangkat 3. Oke. Yang ditanya apa? Sisi. Tentukan panjang sisinya. Oke. Jawab. VES, kalau mau mencari S, sama dengan akar pangkat 3 dari V. V-nya berapa? 125.
Berapa akar pangkat 3 dari 125? Berapa kali berapa sama dengan 125? Berapa? Loh, akar 125, akar pangkat 3 dari 125 berapa? 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Jadi panjang sisi salah tulis. Sisi kubus tersebut 5 cm. Bukan pangkat 3 kalau sisi itu. Sisi itu bukan pangkat 3. Silahkan di screenshot dulu sebelum saya lanjutkan ke halaman berikutnya. Nanti tinggal ditulis. Ya. Tugas matematika. Ini biar tahu. Tugas. Tadi kalau misalkan contoh 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 2 kali 2 kali 2. Berapa ini, Felix? Berapa, Felix? 6, Pak. 6. 2 kali 2 kali 2. 8, Pak. 8. 8. Silakan nanti diselesaikan ini. 1 pangkat 3. 2 pangkat 3. 3 pangkat 3. 4 pangkat 3. 5 pangkat 3. Silakan nanti dijawab. Kerjakan. Pak, itu contohnya sama kayak 2 kali 2 yang atas itu ya, Pak? Iya, kalau 2 pangkat 3 ya 2 kali 2 kali 2. Itu soalnya. Iya. Melvin nulis nanti aja, lihat YouTube-nya. Pak Dani, itu 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 itu sampai 4 ya, Pak? Tuh, kok sampai 4 tuh, sampai 3 toh. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Ininya ada 3. Coba dilihat ini. 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Contoh kalau misalkan di sini ada 20 pangkat 3. Berarti kan ya 20 kali 20 kali 20. Sama dengan berapa? 8.000. Begitu. Ini nanti silahkan dikerjakan ya. Oh, jadi itu ya, Pak. 2 kali 2, 4, terus dikali 2 lagi 8 ya, Pak? Ya, betul. Ini sampai nomor berapa? Sampai 20. Saya nggak ngasih nomor loh ya, langsung ini. Ini harus hafal. Hasilnya nanti harus dihafalkan. Tujuannya apa? Nanti kalau ada soal yang tentang kubus, gampang kalian. Sudah bisa. Pak Dani itu kok double, Pak, itunya? Nomor berapa? Enggak, yang sama dengannya tadi. Oh, sudah saya hapus. Oke, itu nanti untuk tugas. Pak, yang
tugas yang pertama itu 1/3 ya, Pak? Ya, ini 1/3. Apa kurang jelas tulisannya ini? Saya ganti. Oke, sudah? Silahkan di screenshot kalau sudah. Saya lanjutkan. Sudah. Sekarang balok. Coba kita lihat gambarnya balok. Saya akan gambarkan di sini. Untuk balok. Oke, kelihatan gambarnya? Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Kalau memberi titik dari sini, titik A. Bentar, saya hapus, kurang jelas. Ini misalkan titik A di sini. Di sini titik B. Ini titik C. Sini D. Urutannya begitu. E berarti ini F. Ini G. Ini H. Kalau menentukan volume balok, V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Ini diingat-ingat. Rumus volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Contoh. Suatu balok memiliki panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Tentukan volumenya. Yang diketahui apa? Coba Fresh, yang diketahui apa Fresh?
Yang diketahui apa aja? Pres? Panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Oke, tingginya 5 cm. Coba apa lagi ya? Mario, ada Mario nggak ini? Yang ditanya apa Mario? Mario, Ya, Pak. yang ditanya apa? Ditanya Apa? panjang. Loh, ditanya kok panjang. Dibaca soalnya, ayo. Soalnya dibaca dulu. Mario, dibaca soalnya. Suatu galon memiliki 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Tentukan volumenya. Apa yang ditanya? Volumenya, Pak. Volume. Jawab. Mario, jangan dimatikan mikrofonnya. Bagaimana cara menentukan volumenya, Mario? V sama dengan? V sama dengan 8 cm. Ini loh, ditulis dulu ininya. P kali L. P kali L kali T. P-nya berapa, Mario? T-nya itu Berapa, Mario? 8. Lebarnya berapa? 6 cm, Pak. Tingginya berapa? 5 cm. Oke, 8 kali 6 kali 5 sama dengan berapa, Mario? Berapa, Mario? 8 kali 6 kali 5? Berapa? 240, Pak. 240. Satuannya apa, Mario? Satuannya sentimeter. Sentimeter persegi. Kok persegi, volume itu pangkat 3. Jadi, dapat disimpulkan volume balok tersebut (240 cm pangkat 3). Bisa ya? Silakan di screenshot. Saya akan bahas yang pilihan ganda. Halaman 10. Sudah? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Halaman 10. Nomor 1. Silakan dibaca. Nomor 1, Felix. Kotak kado pada gambar berbentuk kubus. Volume kotak kado adalah Yang diketahui apa, Felix? volumenya, Pak. Volume. CF 11 cm itu, apanya itu? Apanya, Felix? Volumenya 11 cm, Pak. Volume.
Felix? Ini loh, yang bagian ini loh. Saya kasih warna, saya beli warna ini. Ini apa bagian itu apa namanya kemarin? Apa Felix? Temannya mungkin bisa bantu? Loh kok nggak tahu, Rek? Sisi atau S. S-nya sama dengan 11. Yang ditanya apa, Felix? Volumenya, Pak. Yang ditanya volume. Jawab. Volume kubus tadi bagaimana rumusnya, Felix? V sama dengan kali. Ini loh Pak Doni tadi menuliskan ini loh. Apa ini rumusnya volume kubus? 3 kali 3 kali 3. Loh, ini loh. 3 kali 3 kali 3. Loh, Kak 3 ini loh Kak yang Oh, S kali Pak Doni. S. Kali S. S kali S kali S. Berarti V sama dengan S kali S kali S. S-nya berapa, Felix? Berapa, Felix? Saya Ya, loh. 331, Pak. Berapa kali berapa, loh? 11 kali 11 kali 11. 11 kali 11 kali 11. Jawabannya? 1331. 1331. Satuannya apa, Do? CM3. cm kubik atau pangkat 3. Oke, bagus. Nomor 2 sekarang. Minta tolong dibacakan. Siapa ini yang ada di sini? Kenzu. Bacakan nomor 3, Su. Diketahui luas alas sebuah kubus 1 cm. Pangkat 2 volume kubus tersebut adalah Nomor 2. Nomor 2, Kenzu. diketahui sebuah kubus memiliki panjang lusuk 13 cm. Volume kubus Yang diketahui apa? Yang diketahui apa? 13 rusuk. Apa? 13 rusuk. Rusuk atau sisi. Sisinya sama dengan 13 cm. Yang ditanya apa? Ditanya volumenya. Jawab. Rumusnya bagaimana? V sama dengan? S kali S kali S. S-nya berapa? 3 kali. Duh, kok 3 kali? 13. 13 kali 13. Jawabannya berapa? Berapa jawabannya? 13 kali 13. 3 kali 3, 9. 3 kali 1, 3.
1 kali 33, 111, 1 Jawabannya 9. Apa, Nduk? 2197. Oke, 2197. Satuannya cm pangkat 3. Lanjut. Nomor 3. Dibacakan siapa ya yang ada di situ? Ayo, Ndo, kamu, Ndo. Nomor 3, Ndo. Nanti nomor 4 tampil. Ayo, Ndo, nomor 3, Ndo. Dibaca, Ndo. Diketahui luas alas sebuah kubus 100 cm persegi. Volume kubus tersebut adalah Yang diketahui apa, Ndo? yang diketahui sisi mungkin Luas alas. volume Alasnya berapa? 100 cm persegi. Oke. Pertanyaan saya, Ndo. Alasnya itu berbentuk apa, Ndo? Ini misalkan ini kubus, alasnya kan yang bawah ini. Ini. Alasnya ini berbentuk apa, Ndo? Alasnya berbentuk Trapesium trapesium. persegi. Persegi lah. Ini contohnya ya, saya tunjukkan. Ini alasnya kan ya salah satu sisi ini, bentuknya kan persegi ya. Bentuknya persegi. Lah, persegi itu kan begini, Ndo. Iya, Pak. Gambarkan dulu bentuk persegi. Nah, ini bentuknya persegi. Oke. Dulu pernah belajar mungkin di kelas 4, persegi ini memiliki sisi ini juga luasnya. Dulu kalau mencari di sini luasnya sisi kali sisi. Berarti kalau diketahui luas, menentukan sisi itu akar pangkat 2 dari luas. Berarti akar pangkat 2 dari 100. Karena luasnya ini 100. Berapa akar 100? Berapa kali berapa sama dengan 100? 50, Pak. 10. 10 kali 10. Oke, berarti sekarang sudah ketemu sisinya sama dengan 10 cm. Kalau luas alas tadi cm pangkat 2, ini cm aja. Lah, sekarang yang ditanya. Yang ditanya apa, Ndo? Volume kubusnya, Pak. Volume kubus. Berarti V sama dengan titik-titik. Jawab. V sama dengan apa kali apa kali apa, Ndo? Sisi kali sisi kali sisi. Sisinya tadi berapa, Ndo? 10, Pak. Berarti 10 kali 10 kali 10. Berapa ini jawabannya? 1000. 1000. Satuannya apa? Sentimeter. cm3. Oke. Nomor 3 ini ya jawabannya. Silahkan di screenshot. Berarti kalau di situ jawabannya ini B.
Ini jawabannya 2193 itu A. 1000 ini berarti C. Saya lanjutkan nomor 4. Sudah di screenshot? Nanti baru ditulis. Nah, Oke, sekarang nomor 4. Minta tolong Amel dibacakan nomor 4. Ayo Mel. Amel. Nomor 4 Amel. Loh Amel enggak, Mas, enggak ada ini. Mana ini Amel? Amel apakah sudah keluar? Kok enggak dengar? kayaknya sudah keluar, Pak. Iya, Pak. Soalnya tidak ada, Pak. Oh, Mario kalau gitu Mario. Volume sebuah kubus 1728 cm. Panjang rusuk kubus tersebut adalah Yang diketahui apa? rusuknya, Pak. Kok rusuknya? S kali S kali S. Yang diketahui apa? Volume kubus, Pak. Volume kubus. Berapa volumenya? 1728 cm pangkat 3. Oke. Yang ditanya apa? Rusuk itu sama dengan sisi ya. Yang ditanya apa? Yang ditanyakan apa? Sisinya, Pak. Sisi. Jawab. Bagaimana caranya kalau yang diketahui volumenya? Coba lihat ini. Kalau yang diketahui volumenya, caranya bagaimana? Mencari S itu. S sama dengan apa? Berapa kali berapa kali berapa? Berapa Berapa kali? kali berapa kali berapa? Berapa kali berapa kali berapa? S sama dengan akar pangkat 3 dari V. V-nya berapa? V-nya 1728. Akar pangkat 3-nya berapa? Berapa kali berapa sama dengan 1728. Gimana kira-kira caranya? 9, enggak mungkin. Antara 12 dan 22. Tapi enggak mungkin 22. Jawabnya berarti 12. C. Kita bisa membuktikan dari sini. 12 kali 12 sama dengan 144. 144 kali 12, 2 kali 4, 8. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. 1 kali 4, 4. 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 1, 7. 1. 1728. Kan sama ini. Berarti jawabannya berapa? 12. Nomor 5. Terakhir, nanti nomor 6 sampai 10 dikerjakan, kirimkan ke Pak Dhani. Sebuah akuarium berbentuk kubus memiliki volume sekian. Nah, yang diketahui berarti apa itu? Yang diketahui berarti volume.
V sama dengan 4096. Satuannya cm pangkat 3. Yang ditanya apa? S, karena panjang rusuk itu S. Oke, jawab. Berarti sama kayak itu tadi, karena bentuknya kubus. Maka S sama dengan akar pangkat 3 dari V. Dengan kata lain, akar pangkat 3 dari 4096. Berapa ini? 4096. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 36. Jawabannya antara 24 atau 26. Kita cek aja. Coba 24 kali 24. 4 kali 4, 16. Nyimpen 1. 4 kali 2, 8. Jadi 9. 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. Jadinya 6, 7, 5. 5, 7, 6 kali 24. 4 kali 6, 24. Nyimpen 2. 4 kali 7, 28. 29, 30. 0. Nyimpen 3. 4 kali 5, 20. 23. 2 kali 4, 12. Nyimpen 1. 2 kali 7, 15. Nyimpen 1. 2 kali 5, 10. 10 kali. Jadi 11. 4, 2, 3, 6, 8, 2, 3, 1. Salah kan? Nggak mungkin ini berarti. Terlalu tinggi. Berarti bawahnya tadi. Kemungkinan kalau enggak 14 ya 16. Kalau 14 kayaknya enggak mungkin. Kenapa kok enggak mungkin? Karena mendekati ini. Ini aja tadi bukan 14, bukan hanya 20 berapa itu tadi. Kemungkinan 16. 6 kali 6, 36. Nyimpen 3. 6 kali 1, 6 tambah 3, 9. 1 kali 6, 6. 1 kali 1, 1. Jadi 6, 5, 1, 2, 5, 6. Kali 16. 6 kali 6, 36. Nyimpen 3. 6 kali 5, 30. Tambah 3, 33. Nyimpen 3. 6 kali 2, 12. Jadi 15. 1 kali 6 sama dengan 6. 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. 6. 3 ditambah 6, 9. 5 tambah 5, 0. Nyimpen 1. Jadi 4. Jawabannya 4096. Oke, betul jawabannya jadi 16 cm. Jawabannya B. Oke, sementara sampai di situ silahkan di screenshot kalau memang perlu di screenshot. Yang mau screenshot silahkan di screenshot. Oke. Silahkan kalau mau di screenshot boleh. Saya tulis tugasnya matematika di sini. Bagaimana kondisinya? Bu Erin, Bu Erin apa Bu?
Oke, tugasnya itu ya. Hari ini berarti tugasnya apa sama apa? Hari ini tugasnya apa sama apa? Felix, hari ini tugasnya apa, Felix? Matematika sama matematik. Oke, cukup sampai di situ dulu. Setelah ini nanti akan saya upload ya. Minta tolong Felix dipimpin doa, Felix. Felix bisa minta tolong pimpin doa, Felix. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah diberikan. Tuhan, berkati Pak Tani yang sudah mengajar kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa besok. Tetap belajar, semangat, kerjakan tugasnya ya. Oke, selamat pagi. Silakan kalian boleh live.